Ustadz, bolehkah anak perempuan yang ingin menikah menekan orang tua untuk menikahkan dengan seperti mengancam? Masya Allah. Kenapa mengancam orang tua ya? Jika tidak menikahkan dengan pilihannya, maka tidak mau menikah lagi. Masya Allah, belum tahu dia caranya menikah. Jika menikah dengan orang lain, berani bertanggung jawab, saya bahagia. Masya Allah. Kalau papa nikahkan saya, pastikan saya bahagia. Masya Allah. Baik, Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27, paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Lihat kalimatnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kami telah tetapkan, kata Allah, kami telah tetapkan supaya setiap manusia beribadah menyembah aku saja dan berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kalimat berbuat baik kepada orang tua disandingkan penyembahan kepada Allah. Karena itu kata para ulama, jika ada seseorang rajin ibadah kepada Allah tapi durhaka pada orang tuanya, maka ini menunjukkan kurang sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, perhatikan, beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah SAW memberikan sabdanya, ridallahi fi ridal walid wa sukhtullahi fi sukhtul walid. Jika anda ingin mendapatkan ridha Allah, ikuti ridha orang tua. Tapi jika anda ingin mendapatkan ancaman dari Allah, maka silahkan ancam orang tua. Berkata saja tidak boleh. Membentak saja tidak diperkenankan, apalagi mengancam. Lalu apa masalahnya? Kalau keinginan anda tidak sama dengan keinginan orang tua, maka cara terbaiknya diskusikan dengan cara yang baik. Quran surah ke-16 ayat 125. Orang tua anda punya pilihan, anda punya pilihan. Maka bagaimana kemudian menyamakan frekuensi supaya pilihan anda diterima oleh pilihan orang tua anda? Orang tua punya pilihan, anda mesti nikah dengan si A. Anda punya pilihan, saya mau nikah dengan B. Persoalannya, bagaimana mendudukan dua pilihan ini agar sama-sama saling memahami bahwa yang terbaik adalah pilihan A, B, C, dan seterusnya. Maka Quran surah ke-16 ayat 125. Lihat kalimatnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah seseorang kepada jalan Rabbu dengan hikmah. Pertama, cari waktu yang bijak. Cara yang menenangkan. Berikan alasan terbaik kepada kedua orang tua, sehingga pilihan yang anda telah tetapkan itu mampu diterima oleh orang tua. Pilihan mama itu memang baik untuk saat ini. Pilihan mama barangkali cukup baik untuk urusan dunia. Tapi saya tidak hanya membutuhkan dunia. Saya takut kalau saya dapat dunia, saya tidak memberikan akhirat yang terbaik untuk mama. Izinkan saya membalas bakti mama yang telah melahirkan saya. Bakti ayah yang telah lelah memikul pekerjaan untuk saya. Saya ingin mendapatkan pasangan saya yang hafal Quran, rajin sholatnya, sehingga dengan itu saya bisa memberikan mahkota di akhirat kelak. Berikan jawaban-jawaban yang logis, sehingga dengan itu orang tua bisa mengerti tentang pilihan anda. Ini bukan orang tua pilih A, anda pilih B, kemudian tercipta peperangan di rumah tangga. Itu hal-hal yang tidak menyenangkan. Silakan ambil proposal yang baik, cara yang baik, renungkan dengan kata-kata yang baik, dan mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang pilihan anda baik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang tua anda akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya Ustaz, apakah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mungkin antum yang lakukan, saya tidak ikutan, ketika pacaran, nah itu antum bukan saya, ya, bisa terhapus dengan pernikahan, atau ada amalan lain yang harus dilaksanakan? Taib. Semua persoalan yang terkait dengan hubungan-hubungan dosa, maka itu bisa digugurkan dengan dua hal. Pertama, kalau dosanya ringan, maka bisa diselesaikan dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Makanya amalan-amalan seperti sholat disebutkan dalam hadis, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Jadi kalau anda salat subuh kemudian salat zuhur, maka dosa-dosa antara subuh dengan zuhur yang kecil-kecil itu hilang ketika anda menunaikan salat zuhur. Bukankah dalam salat ada istighfar?
Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ketika Anda membacakan kalimat itu, digugurkan dosa-dosa kecilnya. Makanya kenapa Anda dipaksa untuk sholat? Supaya Anda dihilangkan dosanya oleh Allah. 2. Dosa-dosa yang hilang dengan tobat. Dan tobat itu dibagi 2 bagian. Ada tobat dengan penyesalan langsung terhubung dengan Allah. Ada tobat yang berlanjut pada amalan. Contoh, tobat yang langsung bermohon ampunan kepada Allah. Anda pernah meninggalkan sholat. Anda pernah misalnya maaf ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat hubungan langsung dengan Allah. Maka ketika Anda bertobat, Quran surah keempat ayat ke-17 sampai dengan 18. Mohonkan kepada Allah, tinggalkan kemudian maksiat itu, sesali dosa itu, maka ampunan Allah diberikan kepada Anda. Tapi yang kedua, ada yang terkait dengan amalan. Misal, menyakiti orang tua, utang yang belum dibayarkan sehingga jadi permusuhan. Tidak cukup dengan bertobat kepada Allah, tapi harus diteruskan dengan amalan. Minta maaf kepada kedua orang tua. Lunasi utang-utang yang pernah terjadi. Maka seketika tobat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terkait dengan pacaran. Ini terhubung 2 sekaligus. 1, ketika Anda kemudian menikah, maka dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan selama pacaran, pertama, gugur lewat pernikahan yang dimaksudkan. Jadi begitu menikah, semua yang kemudian pernah terkait dengan diri Anda digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar dengan pernikahannya, tapi dengan kalimat-kalimat tobat yang mengalir dari lisan keduanya. Di 1, dengan pernikahan yang haram menjadi halal, yang tadinya nggak boleh, halal, halal, halal. Yang kedua, dosa-dosa Anda digugurkan semasa pacaran dengan syarat pernikahan itu menghadirkan penyesalan atas dosa-dosa yang lalu dengan cara Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak otomatis kemudian menikah, dosa yang lalu gugur, tidak. Tapi sertakan dengan pernikahan itu dengan cara memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa lalu yang pernah dikerjakan. Allah taala alam bissawab. Terakhir